Benar ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang juga menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Tatkala kami menghadapi tantangan dalam dunia ini yang seringkali mengombang-ambingkan kami mau percaya dan kami tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu dan juga kepada Engkau sebagai Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap tantangan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengar kebenaran daripada firman-Mu demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berdiri teguh sesuai dengan tema yang diberikan, tetapi bagian firman Tuhan saya terinspirasi oleh satu kisah dari Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Bagian ini cukup panjang, kita akan cuplik aja beberapa bagian supaya tidak terlalu panjang. Daniel pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-8. Kita baca dulu ya, ayat yang ke-8 sampai 18. Kemudian kita loncat ke ayat yang ke-28. Daniel pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Kita loncat ke ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya
akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Saudara, ada kisah tentang seorang wanita yang tadinya sangat rajin sekali ke gereja, melayani Tuhan, tidak pernah absen, ya. Tetapi rupanya ada masalah, dia menjadi kecewa. Lalu kemudian pendetanya datang mengunjungi dia dan bertanya, ya kenapa kamu dulu begitu rajin, ya melayani dan sebagainya, tetapi sekarang bahkan kau ke gereja pun sudah tidak mau lagi. Wanita ini mengatakan, ya ketika saya menghadapi banyak masalah dalam kehidupan ini, ketika saya menghadapi masalah keluarga, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya menghadapi masalah keuangan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya minta tolong kepada saudara-saudara seiman di gereja dan sebagainya, tidak ada yang peduli. Ya. Saudara, jadi ngapain? Saya datang ke gereja, melayani Tuhan dan sebagainya. Saudaraku sekalian, yang ingin dikatakan oleh wanita ini pada intinya adalah karena Tuhan tidak melakukan apa yang aku harapkan, seharusnya yang dia lakukan, menolong masalahku dan sebagainya, maka aku tidak akan lagi menyembah dia atau melayani dia. Saudaraku sekalian, itu kira-kira inti yang mau dikatakan oleh wanita ini, dan barangkali juga sebagian dari kita bisa berpikir demikian kalau kita mengalami apa yang dialami oleh wanita ini. Ngapain lagi? Ya kan? Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Sharing kepada teman-teman seiman, teman-teman gereja, nggak ada yang peduli. Ya kan? Saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tema kita pada hari ini, berdiri teguh, tema ini ingin mengatakan apa? Anda berdiri teguh, tidak mungkin pada waktu semuanya lancar, semuanya enak, ya Anda berdiri teguh, mau ngapain ya kan ya? Berbicara mengenai berdiri teguh itu justru pada waktu kita mengalami banyak tantangan, pada waktu kita mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan ini dan kita bisa berdiri teguh, itu makna daripada berdiri teguh. Saudaraku sekalian, ada orang yang menggambarkan bahwa kita sekarang ini hidup dalam dunia. Pernah saudara coba? Ya, coba ya. Saya kasih satu visualisasi ini. Sekedar visualisasi aja. Orang yang berjalan ke atas, tetapi eskalatornya turun ke bawah. Lihat kan? Susah ya? Bisa gampang jatuh, tersandung ya. Sedikit turun lagi dia ke bawah lagi. Akhirnya udahlah, ngikutin aja turun ke bawah. Ya kan? Kira-kira begitu kan? Saudara, kita hidup dalam dunia ini seperti demikian. Kita harus berjalan, harus bertumbuh iman kita, harus berjalan maju, harus naik terus, ya kan ya, bertumbuh. Tetapi kita hidup dalam dunia yang arusnya itu membawa kita selalu turun ke bawah. Yang arusnya itu selalu mau menyeret kita ke bawah, sehingga sangat sulit sekali baik kita mau naik ke atas, ya kan? Dan kita tidak hati-hati, kita akan tersandung, kita akan jatuh, dan lebih mudah bagi kita seperti orang tadi. Ya, udah aja muter balik, ikut arus saja, turun ke bawah, beres kan? Betul saudara? Ya. Nah saudaraku sekalian, kita melihat di dalam kisah Daniel pasal yang ketiga tadi, menceritakan satu kisah mengenai pada zaman Nebukadnezar, yaitu Raja Babelonia, pada waktu setelah mereka mendudukin Israel, ya, itu pada abad yang ke-6 sebelum Masehi. Lalu mereka membawa tawanan, ada banyak anak-anak muda, orang-orang Yahudi yang potensial, ya,
yang pandai dan sebagainya, yang sehat, dibawa ke negara Babel untuk kemudian bisa dikerjakan menjadi orang-orang yang melayani Raja Babel, yaitu Nebukadnezar pada waktu itu. Saudaraku sekalian, kisah ini menceritakan bagaimana Nebukadnezar kemudian dia membuat sebuah patung emas, lalu kemudian dia menyuruh, memerintahkan semua orang ya di bawah pemerintahan wilayah dari kerajaan Babel pada waktu itu untuk menyembah patung emas ini. Tetapi Daniel bersama dengan 3 temannya, yang dalam kisah ini diceritakan adalah 3 teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk menyembah patung emas itu. Ya. Dan menarik jawaban mereka dalam ayat yang ke-17 dan 18. Mereka mengatakan bahwa Allah kami sanggup untuk membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, seandainya tidak pun kami tidak akan menyembah patung emas yang kau buat itu, Raja Nebukadnezar. Saudaraku sekalian, ini satu deklarasi iman yang luar biasa dari ketiga teman Daniel ini. Saudaraku sekalian, kita hidup dalam dunia ini seperti ada dalam perapian yang menyala-nyala seperti yang dialamin oleh ketiga teman daripada Daniel ini. Kehidupan kita banyak sekali tantangan-tantangan yang mau menghancurkan iman kita. Yang kadang-kadang karena perbedaan nilai, perbedaan konsep itu orang bisa saling menghancurkan dan saling membenci satu dengan yang lain. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang tahu baru-baru ini ada sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan ya di Amerika, yaitu Charlie Kirk. Saudara tahu ya, dia berusia 32 tahun, punya istri, punya 2 anak kecil. Dia adalah pembela nilai-nilai yang konservatif di Amerika. Dia anti LGBT, ya, tidak suka kepada ya transgender dan sebagainya, abortion, ya, sangat lantang sekali. Tetapi dia ketika berada di universitas di Utah, ada orang yang sangat benci kepada dia, ya, ditembak dia dan akhirnya mati. Ya. Saudara, itu satu peristiwa yang sangat menggemparkan, ya, kejadiannya mungkin 2 minggu lebih atau 3 minggu yang lalu. Sampai hampir semua orang merasa perlu ikut berkomentar, ya. Itu Donald Trump, ya, waktunya jadi Vance adalah sobat daripada Charlie Kirk ini, ya. Mereka menghadirin memorial service-nya, ya. Paus, ya, Katolik ikut juga memberikan komentar, ya. Saudaraku sekalian, saya bukan pembela Charlie Kirk. Ya, saya juga bukan mengatakan bahwa dia itu 100% benar dan tidak. Ya. Tetapi maksudnya seseorang yang berani mengutarakan keyakinannya, ya, dengan begitu lantang, tetapi dia begitu dibenci juga oleh orang yang tidak setuju dengan dia. Yang membunuh seorang anak muda umur 22 tahun dan ternyata diselidiki dia itu adalah anak muda yang tinggal bersama-sama dengan seorang yang transgender. Ya, pantesan, ya. Jadi dia sangat benci sekali terhadap Charlie Kirk ini. Saudaraku sekalian, tetapi yang saya katakan yaitu kita hidup dalam dunia, di Indonesia kebencian-kebencian itu bisa terjadi di dalam bentuk yang lain, ya kan? Saudaraku sekalian, tapi yang saya katakan di sini adalah bagaimana teman-teman Daniel itu ya menghadapi tekanan yang begitu besar dari Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Kalau diancamnya, kalau engkau tidak menyembah kepada patung emas itu, Raja ya akan memerintahkan supaya mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Saudaraku sekalian, tetapi jawaban mereka ya menarik sekali. Seandainya tidak, itu jawaban yang diberikan oleh ketiga teman daripada Daniel ini. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa ada
dua sikap iman yang kontras dalam kehidupan kita ini. Ya. Yang pertama yaitu orang yang optimisme buta. Ya. Jadi mereka pokoknya ya, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti tolong mereka dari kesulitan yang mereka hadapin dan sebagainya. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu finansial, apapun itu. Ya pasti semua beres. Jangan ngomong seandainya tidak. Ya. Jangan ngomong mudah-mudahan. Ya, itu Anda ngomong begitu pun itu sudah merupakan bentuk daripada kebimbangan iman. Ya. Kalau mereka mendengar orang seandainya tidak, oh nggak mungkin ya, itu imanmu kurang ya. Itu merupakan perkataan itu merupakan jelas ungkapan daripada orang yang imannya bimbang. Harus klaim pasti ya. Tapi firman Tuhan ketika teman Daniel mengatakan ya seandainya tidak ya, itu dicatat dalam Alkitab. Ya. Saudara, sikap yang kedua adalah kebalik dari sikap yang pertama. Ya. Yang pertama saya sebut dengan optimisme buta. Pokoknya iman pasti. Ya. Yang kedua ini kebalik. Saya sebut dengan istilah pesimisme yang melek tapi. Ya. Jadi orang yang pesimis. Ya. Nggak bisa lah. Ya. Tapi mereka melek. Otaknya jalan. Ya kan? Mengandalkan rasionya, logikanya, dan sebagainya. Jadi kalau mereka mungkin menghadapi seperti teman-teman Daniel itu, mungkin yang mereka pikir adalah, atau mereka ingin, kalau mereka bisa memberikan saran, yang mereka pikir nggak apa-apa, ya sembah aja patung emas itu, ya toh itu hanya bentuk lahiriah kamu, ya dalam hati kamu kan tetap masih menyembah Tuhan, betul kan ya? Cengli nggak? Nah kan banyak yang enggak kan. Gimana? Mungkin kebanyakan saudara juga bakal begitu kan. Gitu. Daripada dilempar ke perapian api yang menyala-nyala, ya enggak apa-apa lah ya. Nyembah-nyembah aja, cuma nyembah ini kok ya. Dalam hatinya enggak, gue tetap percaya kepada Tuhan kok. Benar kan? Gitu. Orang-orang demikian tuh barangkali akan berpikirnya begitu. Ya. Akan berpikirnya begitu. Ya. Jadi orang yang pesimis tapi melek. Rasionya jalan, logikanya jalan, ya. Dan itu mereka lebih mengandalkan kepada rasionalitas mereka sebagai manusia. Nah, tapi saudaraku sekalian, teman-teman daripada Daniel ini mengambil sikap yang ketiga, saya katakan, ya. Bukan optimisme buta, juga bukan pesimisme yang melek, tetapi mereka boleh dikatakan menggabungkan suatu sikap yang saya sebut realisme yang berpengharapan. Ya. Realisme yang berpengharapan. Mereka realistik. Ya. Seandainya ya Tuhan tidak menolong mereka, mereka realistis. Ya. Tapi mereka tetap menaruh pengharapan iman itu, mereka percaya. Mereka katakan bahwa Tuhan kami sanggup membebaskan kami, menolong kami dari perapian yang menyala-nyala. Dia sanggup. Dia berkuasa, saya percaya itu. Tetapi mereka juga realistis. Seandainya pun tidak, ya kan? Seandainya pun tidak, barangkali Tuhan dalam pertimbangannya sendiri tidak, ya, membebaskan mereka, menolong mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, mereka tidak akan menyembah kepada patung emas itu. Mereka akan tetap berpegang kepada Allah yang benar itu. Saudara, ini yang saya sebut dengan sikap realisme yang berpengharapan. Di satu segi mereka realistis, ya, tetapi di lain segi mereka juga tetap imannya itu, dimensi imannya mereka tetap pegang. Oh saudaraku sekalian, ini satu sikap yang saya pikir kita perlu belajar dari teman-teman Daniel ini. Even if, ya, seandainya tidak, Anda kalau mengalami peristiwa kesulitan ya, bisa nggak Anda ngomong seandainya tidak? Kita bisa ngomong mungkin seandainya tidak, tapi arahnya berbeda. Ya,
Saya pernah dengar sendiri seorang ibu-ibu yang berdoa. Dia menghadapi masalah kesulitan uang. Ya, dia bilang, doa Tuhan ya tolong saya ya bantuin ya. Kalau tidak ya saya akan menyembah cari dukun lebih cespleng katanya. Ya. Seandainya tidaknya beda. Ya kan? Ada seorang anak muda ya datang ke gereja. Dia berharap di gereja dia bisa menemukan ya cewek seiman dan sebagainya. Ya, tapi udah sekian tahun dia tetap nggak dapat ya. Dia bilang Tuhan kasih saya ya ada wanita di gereja yang mau meresponi. Seandainya tidak saya akan cari wanita yang tidak seiman karena anak cewek-cewek gereja kebanyakan jual mahal semua. Gitu. Ya, bisa gitu, benar saudara serius ya. Saya ngomong serius ya. Makanya cewek-cewek di gereja jangan terlalu jual mahal ya. Jual murah dikit ya. Jual murah dikit ya. Kalau enggak kasihan dong ya. Cowok-cowok itu malah nanti carinya cewek-cewek yang tidak seiman. Benar enggak? Ya kan? Saudara seandainya tidaknya itu bagaimana? Ya, seandainya tidak. Baru tadi saya dalam perjalanan di mobil sama Semu Lili dia sharing. Ya, ternyata dia tadi malam khotbah di sebuah gereja dan ada yang kesaksian. Ya, kami kenal juga mungkin sebagian saudara kenal. Mungkin sebaiknya saya tidak sebut namanya. Tetapi dia hampir 20 tahun menikah dengan suami yang ternyata dia baru tahu. Bahwa suaminya itu epilepsi. Ya. Sebelumnya lagi pacaran nggak tahu. Ya. Baru tahu dan kalau kamu wah luar biasa. Dia udah kemana-mana ya. Ikut KKR ini, ikut kesembuhan ini. Ikut yang katanya pendeta yang sakti ini dan sebagainya. Tapi nggak baik-baik. Bagaimana? Ya. Tetapi imannya dia. Seandainya tidak pun dia tetap setia, ya mendampingin suaminya, ya tetap keluarga mereka baik, ya sampai akhirnya ya tahun-tahun belakangan mulai gejala penyakit itu mulai berkurang dan sudah sembuh, ya setelah hampir mungkin 20 tahun begitu dan suaminya sekarang sudah meninggal, ya tapi dia menyaksikan sekian puluh tahun. Apakah Anda bisa berkata itu? Seandainya tidak, saya tetap akan berpegang teguh kepada Tuhan yang hidup. Ataukah seandainya tidak, saudara itu, ya, seandainya tidak, saya akan bye-bye Tuhan. Ya. Coba saudara ngomong ya, kanan kiri. Sikap yang benar itu adalah apa? Realisme yang berpengharapan. Ngomong kanan kiri ya. Sikap yang begitu. Yang Alkitabiah itu adalah realisme yang berpengharapan. Ya, kita realistis, kita menaruh iman, tapi tetap kita percaya. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang berbeda, kita akan tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup itu. Saudaraku sekalian, bagaimana kita coba? Ya, bagaimana ketiga teman Daniel itu mereka bisa berdiri teguh? Ya, saudara. Saya katakan bahwa ini ada satu menarik pengalaman iman yang sebelum-sebelumnya. Anda baca dalam Daniel pasal yang pertama, Daniel pasal yang kedua, ada pengalaman iman yang sebelumnya yang mereka alamin. Daniel pasal yang pertama yaitu tentang makanan, ya kan ya? Makanan yang raja mau suruh mereka makan makanan yang dipersembahkan, ya udah pada berhala, minum arak daripada raja dan sebagainya, mereka menolak, ya toh? Menolak dan mereka minta supaya kepala pegawai istana menguji mereka. Kasih makanan yang ya sayur aja, makanan yang tidak dipersembahkan kepada berhala. Lihat 10 hari bagaimana kondisi kami. Ya, dan kita mencatat bahwa ternyata mereka lebih sehat, lebih segar daripada mereka yang lain. Ya, itu pengalaman iman yang pertama. Pengalaman iman yang kedua, Daniel pasal yang kedua. Ya kan, Nebukadnezar punya mimpi yang aneh, tidak ada orang yang bisa menjelaskan mimpinya itu, tapi kemudian Daniel yang mengajukan diri ya untuk menjelaskan mimpi itu, tetapi ada yang menarik. Daniel sharing kepada ketiga temannya ini. Mereka berdoa bersama-sama, minta supaya Daniel diberikan hikmat bisa menjelaskan mimpi daripada Raja Nebukadnezar ini. Ya. Jadi melalui pengalaman iman itulah ya para Daniel pasal yang ketiga, ketika mereka menghadapi tantangan iman yang lebih besar lagi, mereka siap. Ya, seandainya tidak, ya, mereka siap. Mereka tahu bahwa mereka
Allah yang hidup. Ya. Saudaraku sekalian, kita lihat semua pahlawan-pahlawan iman yang ada dalam Alkitab itu. Ibrani pasal yang ke-11 misalnya. Mereka orang-orang yang biasa. Orang-orang yang pernah jatuh bangun juga. Abraham pernah jatuh bangun 2 kali malah. Dia ketakutan, dia berbohong tentang istrinya ya. Tetapi melalui pengalaman iman yang mereka alamin sedikit demi sedikit sampai akhirnya Abraham kepada puncak imannya mempersembahkan anaknya Ishak. Ya. Saudaraku sekalian, semua orang itu belajar. Anda belajar menyerahkan masalah Anda, kehidupan Anda ke dalam tangan Tuhan. Dan Anda melihat bagaimana campur tangan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman iman yang Anda alamin. Dan pengalaman iman yang terbesar adalah apa? Yaitu pengalaman iman kita mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mengalami pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengalaman iman yang terbesar. Pengalaman iman saya pribadi. Bagaimana saya diselamatkan oleh Tuhan dari latar belakang yang jauh dari Tuhan. Ya, dan itu menjadi satu milestone. Itu pengalaman iman sehingga apapun yang terjadi kita tahu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kalau dia mau dia sanggup. Tetapi seandainya tidak. Ya, kita akan tetap menyembah dan melayani Allah yang hidup itu. Amin saudara. Saudaraku sekalian. Yang berikutnya bagaimana mereka bisa berdiri teguh kita lihat. Yaitu penyertaan Tuhan. Di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Menarik ya. Raja Nebukadnezar mengatakan ada malaikat yang memimpin. Cara kerja Tuhan itu bukan membuat apinya itu hilang. Tidak ya. Tetapi ada malaikat yang berjalan di depan mereka. Yang memimpin mereka. Yang menyertai mereka. Ya, dan memastikan bahwa mereka itu tidak terbakar habis oleh api itu. Ya, menarik cara kerja Tuhan kan. Ya. Di perapian yang menyala-nyala itu. Ya, Tuhan mengutus malaikatnya itu. Untuk mendampingin, menyertai mereka. Memimpin mereka dan memastikan bahwa mereka tidak ditelan habis oleh api itu. Cara kerja Tuhan bukan apinya itu langsung dipadamkan, bukan begitu. Ya. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa ada kalanya kita mengalami perapian yang menyala-nyala dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Tetapi Tuhan akan mengutus, ya, Tuhan akan mendampingin, menyertai kita dan memastikan kita tidak terjatuh, habis terbakar, consumed, ya, oleh api yang menyala-nyala itu. Itu cara kerja Tuhan dan akhirnya mereka dibebaskan dan akhirnya Tuhan menolong mereka dan kita lihat apa yang terjadi, yaitu nama Tuhan dipermuliakan bahkan oleh Raja Nebukadnezar sendiri. Dalam ayat yang 28 dan seterusnya kita baca tadi bagaimana kemudian ya Raja Nebukadnezar sendiri melihat apa yang terjadi. Dan dia mengatakan bahwa semua bangsa, semua suku ya harus meninggikan Allahnya Daniel. Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, terpujilah dia. Allahnya Daniel dan teman-temannya itu Allah yang kita patut muliakan dan tinggikan. Ya, luar biasa saudara. Raja Nebukadnezar sendiri, raja yang begitu kejam. Akhirnya dia justru menyaksikan bagaimana tangan pertolongan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Sehingga akhirnya dia mengakui Allah itu adalah Allah yang patut disembah dan patut dimuliakan. Saudaraku sekalian, itu end goal-nya. Itu sasaran akhirnya. Itu tujuan yang utamanya. Dalam kehidupan kita, kita berdiri teguh menghadapi tantangan, perjalanan iman, apapun itu. Tapi end goal-nya yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. End goal-nya itu bukan untuk membawa kemuliaan, kebanggaan bagi kita sendiri. Tetapi nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Saudaraku sekalian, saya akan tutup khotbah saya ini dengan saya sharingkan seorang yang bernama Dr. Ben Carson. Ya, masih hidup. Lahir tahun 1951, sekarang udah usia 74 tahun. Dia adalah ahli bedah syaraf. Ya. Ahli bedah syaraf
yang terkenal Ben Carson. Ya. Saudara, pengalaman iman ya bukunya ada ya. Pengalaman iman dia itu yang paling terutama yaitu pada tahun 1987. Ketika dia melakukan, usianya masih belum 30 tahun waktu itu. Ya. Dia melakukan bedah, memisahkan anak yang lahir kembar siam. Ya. Tahun 1987. Anda boleh cek, namanya Dr. Ben Carson. Ya. Dia memimpin satu tim yang kira-kira 70 orang. Ya. Ada berbagai macam dokter spesialis, susternya dan sebagainya itu. Ya. Untuk melakukan bedah yang sangat rumit sekali. Ya. Sangat rumit sekali. Ya. Pada tahun itu 1987 sebelumnya tidak ada yang pernah berhasil melakukan bedah, memisahkan bayi yang lahir kembar siam. Tidak ada yang berhasil. Ya. Maksudnya tidak berhasil itu apakah salah satunya mati ya, atau dua-duanya mati. Ya. Nggak ada yang berhasil, dua-duanya selamat. Jadi dia menghadapi satu tantangan yang sangat luar biasa sekali. Dia seorang percaya, ya. Ada juga yang meragukan kemampuan dia sebagai dokter kulit hitam dan sebagainya, ya. Tapi dia ceritakan, ya. Sebelum dia melakukan bedah itu, ya, dia berlutut berjam-jam, dia berdoa, ya. Dia minta, ya Tuhan kasih dia hikmat. Minta Tuhan pimpin, ya, tangan dia dalam melakukan operasi itu. Ya. Bukan dia yang bekerja, tapi Tuhanlah yang memimpin tangan dia melakukan bedah itu. Dan saudaraku sekalian, itu operasi kembar siam yang pertama yang sukses. Dan kedua, bayinya itu hidup. Saudara, itu ada yang memfilmkan, tapi juga ada yang membukukan, ya. Buku ini sebenarnya teman dia, ditulis berdua. Yang memberikan judul itu Gifted Hands. Itu adalah teman dia. Tangan yang bertalenta, ya. Tetapi dari kesaksian Ben Carson itu bukan gifted hands dia bilang, tapi guiding hands. Ya. Tangan yang memimpin, yang menuntun, yang tidak kelihatan itulah. Bukan karena tangan dia, tangan yang gifted hands, bukan. Bukan karena tangan dia, tangan yang ya bertalenta, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan. Guiding hands yang dibalik itu, yang menuntun tangan dia sehingga operasi yang begitu rumit, 22 jam, akhirnya berhasil dengan baik. Dan saya katakan tadi, end goal-nya apa? Yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Guiding hands, bukan gifted hands. Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada pagi hari ini? Apa yang Anda alamin? Tantangan, kesulitan. Bisakah saudara berdiri teguh menghadapi semua cobaan itu dan berkata, seandainya tidak pun, ya, kita tetap akan berpegang teguh kepada iman kita, kepercayaan kepada Tuhan kita yang hidup, dan dengan sikap yang kita ambil itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Dari kehidupan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego ini kami boleh mendeklar, menyatakan iman kami. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tetapi kalau Engkau punya rencana yang lain ya Tuhan, kami tetap akan berpegang, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa menyertai dan memimpin kami keluar daripada pencobaan yang kami alami. Sekalipun perkataan manusia sudah berhenti, kiranya Roh yang Kudus boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Kita katakan semua, amin. Tuhan memberkati.